pas, ya red pas. Kemudian mau kita plasenta manual, ternyata ibunya kolab. Ya, apa yang Anda lakukan? Infus ya, jangan sampai. Tetap oksi masukkan. Infus nggak bisa masuk, jangan coba-coba melakukan plasenta manual. Ya, tapi kalau mencoba melakukan PTT boleh. Ya, oke. Sampai di situ paham? Oke, sekarang kita masuk atonia uteri. Lebih dulu mana? Retensio plasenta sama atonia uteri, Bakti. Lebih dulu mana? Kejadian retensio plasenta sama atonia uteri. Retensio plasenta dulu. Oke, kunci jawabannya Prapti. Coba Nuria Mama. Lebih dulu mana retensio plasenta sama atonia uteri? Retensio plasenta. Oke. Sekarang Widi, apa sih atonia uteri itu? Perdarahan apa? Karena tidak adanya kontraksi. Oke, tidak ada kontraksi. Kapan itu dinyatakan atonia uteri? Coba. Kapan nih? Ini nolopatus nih. Aduh Bu, akut Bu, gitu ya. Kapan sampai yang manfaat? Kapan waktunya ya? Bukan setelah lahirnya plasenta. Tidak sejadi. Tidak ada. Iya. Ada yang bisa menambahkan? 15 detik. Setelah plasenta lepas, kemudian langkah selanjutnya kan kita masase uterus. Setelah kita masase, kontraksi tidak bagus. Harusnya kontraksi uterus keras. Nah, kemudian setelah itu terjadi lembek. Nah, itu bisa dikatakan. Berapa lama masasanya? 15 detik. 15 detik. Ya. Jadi batasannya harus jelas, benar. Kemarin sebelumnya saya tanya lebih dulu mana red plus sama atonia? Ya lebih dulu atonia Bu. Loh, kok bisa? Iya kan nggak ada kontraksi. Iya, kan bayinya belum lahir. Loh, itu bukan atonia. Apa? Bisnya yang menurun apa namanya? Inersia. Ya. Jadi jangan bingung, atonia itu benar ya Prapti. Kalau ari-arinya udah keluar, lalu uterusnya lembek setelah dilakukan masase 15 detik atau 15 kali, terjadi perdarahan karena uterusnya tidak berkontraksi dengan baik. Ya, itu namanya atonia. Ada yang masih bingung? Batasannya atonia? Yang di rumah sakit berapa orang ini? Coba angkat tangan. Siapa namanya? Wulan di rumah sakit mana? Jatim ya? Firas. Ya, terus ini? Oke. Oke. Sudah pernah ketemu sama atonia? Belum, saya di ruang bayi Bu. Oh, di ruang bayi. Berapa lama? 7 kali belum. Alhamdulillah. Kak Nona Aduh. Yang paling lama gak nolong persalinan selain Firas siapa? 7 tahun Firas gak nolong persalinan. Kenapa Kak Nona? Di keperawatan. Oh, di mana? Di rumah sakit Besuki. Oh, rumah sakit Besuki. Iya, berapa tahun? 9 tahun. Alhamdulillah. Terus? Di mana? Di Indo Bu. Di Indo? Bagian imunisasi. Oh gitu. Berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun, alhamdulillah. Ada lagi? Saya Bu. Berapa tahun? Mulai 2018 kalau tidak salah Bu. Di mana, di ruang apa? Benda di pustu, cuman tidak buka partus kan Bu. Oh gitu. Iya. Ya. Tapi ilmunya yang D3 hilang enggak? Yang baru lulus Bu, ini kurang pengalaman. Yang sudah lulus sudah lupa. Kita sekolah lagi hari ini ya. Oke. Gini ya, kalau belajar dengan saya itu jangan melulu materi. Teori ya. Jangan melulu materi. Orang-orang itu kadang teorinya oke, tapi prakteknya nggak oke. Ya kan? Nah, kalau berhubungan dengan patologis harus prakteknya oke, teorinya oke. Nah, gini loh, orang melahirkan
kan kala satu gak diapa-apain, dia lahir di dukun bisa lahir kan? Iya. Nah, berarti jenengan yang harus dihafal kala duanya. Kala dua itu kapan membutuhkan tindakan yang tek 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 tek. Ya pada waktu kepala lahir, berarti kan sampean harus gini. Kepala lahir cloning, tanganku di bawah. Habis gitu aku nunggu dia keluar, tak cek tari-tari apa? Tak tunggu dia kepalanya muter, aku bipareta, tanganku tak balik, aku sangga susur. Sudah toh, itu yang terpenting di kala dua. Perkara nanti bayi sudah lahir. Habis gitu, oksi. Itu kan masih bisa jeda mikir ya. Habis oksi, mengeluarkan ari-ari. Gitu ya. Nah, itu. Ada yang sampai gini, habis mengeluarkan ari-ari, masase, lalu cek kelengkapan plasenta, lalu cek robekan. Habis itu plasentanya taruh di bengkok kan ditaruh ke bawah. Ya kan? Ini ada loh peserta ini kan. Taruh ke bawah terus dia diam gini. Lopo, saya lupa terus ngapain ya? Ya kalau itu ujian memang seperti itu. Tapi kalau pada pasien kan enggak. Tapi kalau masalah pipareta, cek tali pusat, pipareta, sangga susur, itu adalah harus di luar kepala kan. Kalau sampai lupa dengan itu pasti tak selesai. Soalnya kalau itu nggak bener ya, pasti bayinya mencolot. Kalau mencolot nanti robekan. Kalau robekan nambahi waktu. Ya. Jadi pokoknya ibunya ngeter. Wah, siap. Cek tali pusat. Itu. Kalau sudah cek tali pusat, putar. Kalau sudah putar, pipareta lo jok bingung delet tangan, gitu ya. Sampai Mbak Ila gini loh ya, pipareta. Kalau sudah melahirkan bahu depan, bahu belakang, tangannya dipindah. Ya, untuk sangga susur. Kalau misalkan ini Mbak Ila karena tangan kanan ini lebih kuat daripada tangan kiri. Jadi kalau kalian tangan kirinya sama-sama kuatnya, langsung nggak apa-apa. Tangan kanan di bawah, tangan kiri di atas untuk melakukan pipareta. Jadi pada waktu sangga susur nggak usah berpindah. Kalau Mbak Ila nggak kuat, tidak gini, baru tangannya Mbak Ila pindah ke sini. Nah, pada waktu sangga susur jangan lupa tangan sebelah kiri tidak bekerja. Diam di depannya full. Persiapan apa? Mengkait kaki bayi. Ya. Lah pada waktu konsentrasi dengan ini mulutnya bidan itu juga harus konsentrasi ke ibu ya. Ayo Bu ngeden. Sudah ya, bagus kepalanya keluar. Bu berhenti, jangan ngeden. Cek tali pusat. Suruh diam Bu, sampai dia berputar kaki. Setelah itu kita ngeden dikit Bu, ngeden dikit. Ya, ingat ngeden dikit. Jangan ngeden di Melayu. Enggak dapat kamu salah susunya. Ngeden dikit Bu, keluarkan depan. Keluarkan atas. Pindah sangga susur. Ngeden Bu, yuk ngeden. Ya. Enggak, nek peserta itu kebanyakan iki wis konsentrasi nang kene iki timbang diselentik Mbak Ila iki mau neng ae tadi Mbak Ila. Gitu ya. Iya, Bu. Ya, Loncat. itu. Iya, loncat. Untuk Wila saya didampingi sampean seiling parental gitu ya. Ya. Biasanya wis lupa semua. Nah, itu harus diingat di kala 2, di kala 3 oke. Gampang kala 3 itu. Pokoknya golongan darah juga ditarik. Gampang sekali kala 3. Kala 4 gampang ya. Nah, sudah kala 2 harus bisa di kotak pertama, manajemen asfisia di kotak pertama harus bisa, retensio plasenta harus tahu tandanya. Sekarang tinggal masuk atonia uteri. Ya. Oke. Atonia uteri. Dibuka halaman 102 bagal. 102 atau 100 berapa ya? Berapa? 102. Ya. Penata laksanaan atau Dek, sebentar sayangku, kalau jane belum temu. Sudah? 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 Sudah.
Ya. Penata laksanaan atonia uteri yang pertama, masase fundus uteri segera setelah lahirnya plasenta, maksimal 15 detik. Oke. Masa yang dikatakan atonia uteri adalah uterus tidak berkontraksi setelah 15 detik masa. Ya, uterus tidak berkontraksi setelah 15 detik masa. Ya. Coba Mbak ulangi Erika apa atonia uteri? Atonia uteri adalah uterus tidak berkontraksi selama 15 detik. Setelah. Coba diulangi lagi. Atonia uteri adalah uterus tidak berkontraksi dengan baik setelah dilakukan masase 15 detik. Oke. Coba diulangi. Atonia uteri adalah Atonia uteri adalah uterus tidak berkontraksi selama 15 detik. Setelah 15 detik setelah dimasase. ya, oke. Coba belakang. Halo. Coba diulang apa atonia tadi? Sampai Mbak. Nah. Atonia uteri adalah uterus yang tidak berkontraksi selama 15 detik. Setelah ya, 15 detik masa ase. Ayo isi. Dek, siapa? Isi siapa wes? Ringga. Ini loh. Iya, isi. Oh, isi ya. Oh, isi. Apa? Apa atonia uteri? Terus tidak berkontraksi setelah dilakukan masase selama 15 detik. Oke. Ayo coba diulang pojokan. Pojok atonia uteri. Uterus tidak berkontraksi dengan baik. Sok moco. Ya, uterus tidak berkontraksi dengan baik setelah dilakukan masase selama 15 detik. Oke, ingat-ingat ya, uterus tidak berkontraksi setelah dimasakkan 15 detik. Oke. Sekarang saya lupa, kita bayangkan dulu, kadang tidak semua orang ini paham. Ya, paham. Karena kalau belajar atonia sama red plus itu harus paham anatominya uterus. Ya. Pernah tahu bentuknya, gambarnya uterus kan ya? Kan seperti ini ya? Ya kan, kalau di buku-buku anatomi kan kayak gini ya. Kalau ibunya posisi tidur berarti begini. Ya kan, kepalanya di sana. Ya. Oke. Ini bukan vagina ya. Ini adalah posium. Oke. Berarti vaginanya ada di sini kan? Iya. Ya, lubang vulva, lubang vagina ada di sini. Lalu ini kita bayangkan rumah ini ya. Pintu di depan itu, kalian masuk ke sini kan ada pintu depan. Iya. Itu adalah porsio. Itu adalah porsio. Ya kan, Saman PT pertama tek yang dirasa apa? Porsio. Jadi pintu depan adalah porsio. Sebelum masuk ke ruangan ini kan ada ruang tamu ya. Ruang tamu itu adalah segmen bawah rahim. Ya, adalah bagian yang di sini. Makanya kita kalau mengingat-ingat bentuknya uterus itu kayak alpukat atau buah bir. Ya. Yang bagian yang ceking di bawah itu namanya segmen bawah rahim. Kalau umpama kan gedung ini adalah ruang tamunya ya. Kalau sampean sudah tek ini keraca porsio, maka kalau sudah masuk bisa masuk tangan sampean, yang sampean sentuh itu adalah serviknya. Ya, serviknya. Pokoknya yang nempel di dinding pintunya itu, ya, itu namanya adalah serviks. Sudah, setelah itu ruang tamu segmen bawah rahim. Masuk ke ruang ini adalah bagian dari uterus kan? Kita umpamakan ruangan ini adalah kavum uteri, rongga uteri. Ya, kavum uteri. Bayi itu kan tidurnya ada di kavum ini toh. Nah, kavum berarti ada di dalamnya ini kan? Iya. Nah, terus uterus itu kan punya dinding. Dinding uterus namanya apa? Endometrium. Kalau kita umpamakan ruangan ini, tembok yang kelihatan catnya ini adalah endometrium. Jadi endometrium itu sifatnya halus. Ya, halus kayak dicat ini dah. Di belakangnya yang dicat ini kan di dalam ada batu bata toh, yang sama semen.
Itu kalau di uterus kita bayangkan adalah Miometrium. miometrium. Mio adalah otot, ya. Jadi berjonjot, miometrium kayak katanya. Ya. Lalu ini kan ruangan ini kapumuteri, ada endometrium, ada miometrium. Bangunan ini kan ada atapnya ya. Ada atapnya kan? Sama, kita umpamakan ini adalah atapnya. Kalau ibunya tidur adalah di ratanya gini. Adalah apa? Korpus uteri. Atap ini adalah kita umpamakan adalah korpus uteri. Bagian belakang rumahnya ini adalah fundus. Jadi kalau sudah begini adalah fundus. Ingat, kalau melakukan masase, yang di masase apanya? Fundus ya. Nanti kalau habis placenta keluar tak suruh masase, cari dulu fundusnya. Ayo di masase deh. Yang di masase apanya? Korpus. Kalau korpus buat masase, maka dia akan semakin melebar vena cavanya, maka akan semakin perdarahan. Nah, yang harus dirangsang kontraksi adalah fundus. Di fundus ini kanan kirinya ada pacemaker. Pacemaker ini yang mengakibatkan uterus berkontraksi, akan mentiut. Ya. Jangan sampai kalau masase di korpus. Ya Mbak Isti. Ya, saya lek wis senior iki jancak enake dhewe gitu ya. Gitu ya. Nah, kalau mau masase sudah ketemu fundusnya, it's okay, gak apa-apa, searah jarum jam, lawan jarum jam, enggak masalah. Yang enggak boleh itu gini. Jadi kalau mau searah berarti kan begini. Ya kan? Kalau melawan arah berarti kan begini. Gak boleh. Ya, buka, tutup ibu venalnya. Ya. Jadi searah. Ya. Tuh. Oke, sekarang kita ulang. Apa ini? Setelah masuk dikit ketemu apa? Segmen dulu. Ya. Habis gitu ruang tamunya apa? Segmen bawah SBR dulu ya. Yang membuka itu kalau porsio kan bukanya kayak gini, cuma nikine tok torek, ya kan? Nah itu kan bisa melebar gini, kayak pembungan ditarik gini, itu yang melebar itu segmen bawah rahimnya. Kalau porsionya membuka, ternyata masih tebel ya, daerah kepalanya bisa turun, bisa jadi segmen bawah rahimnya itu masih menebal. Ya. Oke, ini porsio. Setelah ketemu porsio serviks, terus apa? Ruangan ini ruangan ya. Dindingnya uterus namanya endometrium. Jonjot di belakangnya miometrium. Bagian atapnya, atasnya korpus. Belakangnya fundus. Yang di masase yang mana? Fundus. Ya, fundus ya. Oke. Ya ini atonianya apa? Anatominya. Kita ulang lagi, tadi atonia uteri adalah uterus. Ayo ulangi apa atonia uteri? Uterus tidak berkontraksi setelah di masase 15 detik. Oke, lanjut dibaca sebelahnya. Bersihkan Belum. Oh, uterus. Jika iya, uterus berkontraksi jika iya, evaluasi rutin jika uterus berkontraksi tapi perdarahan terus berlangsung, periksa apakah terjadi laserasi perineum, vagina dan serviks, jahit atau segera rujuk. ya. Di situ kalau ternyata lahir di masase fundusnya keras tapi perdarahannya banyak, sur, maka jangan curiga ini atonia. Maka curiganya laserasi atau robekan. Fundusnya bagus, tapi kok perdarahan. Apa yang dilakukan?
cek robekan. Kalau yang perineumnya sama vaginanya nggak ada, ini yang ngalir berat no. Sisa plasenta tetap menyebabkan atonia. Tetap ini prinsipnya altarnya harus tetap bagus, maka curiga robekan. Kalau sudah di perineum sama vaginanya nggak ada yang mengalir, nggak ada yang aktif, tapi darahnya sur, kamu ambil spekulum, ya, ambil spekulum masukkan. Jangan-jangan yang robek adalah porsium, ya. Pokoknya kalau ininya bagus berarti jangan penanganan atau neutri, ya, robekan, ya. Lanjut. Sebelahnya, jika tidak, bersihkan bekuan darah dan atau selaput ketuban dari vagina dan ostium cervix. oke, lanjut. Bersihkan, ya, itu tadi ya. Bersihkan terus. Selanjutnya, Yang ketiga, pastikan kandung kemih kosong. Jika penuh atau dapat dipalpasi, lakukan kateterisasi kandung kemih dengan menggunakan teknik aseptik. ya, oke, sebentar. Kalau di situ dulu bersihkan dulu jalan nafasnya, jalan lahirnya dari dari gumpalan, baru di kateter. Karena sekarang kateter itu menjadi rutin di APN 60 langkah ya. Maka itu tolong dikasih panah, yang nomor 2 jadi nomor 3, yang nomor 3 jadi nomor 2. Di kateter dulu baru dibersihkan. Ya. Jadi kalau ketemu atoni di massage enggak tetap perdarahan, yang dilakukan pertama adalah kosongkan kandung kemih. Setelah itu bersihkan. Nah, saat membersihkan bekuan darah, ini kan vagina ya. Bukan seperti plasenta manual masuk semua lo ya, bukan. Yang di sini dimaksud adalah digital, eksplorasi, ya. Nah, caranya bagaimana? VT seperti biasa, masuk secara obstetri ya. Nah, terus ini begini. Lah, kalau plasenta manual kan semua masuk. Kalau ini cuma 2 jari masuk, biar nggak keblabas, jempolnya ini tertahan di depan simbisis, ya. Sini kan? Jadi kamu itu membersihkan begini. Ojo ngene tret metu, mlebu meneh. Oh jangan rek. Tret ini keluarkan. Ya. Itu ya. Tangan kanannya mendekatkan serviksnya. Gini kan. Ya. Berarti nomor 1 kateter, nomor 2 membersihkan. Sampai mana membersihkannya? Sampai ostium cervix, berarti sampai tidak boleh masuk, ya. Jadi bersihkannya ini kan vagina, masuk tek cuma sampai sini tok ya, cuma sampai sini bersihkan. Ini untuk atoni neutri, ya. Oke. Setelah itu lanjut Mbak. Lanjut 4, lakukan kompresi di manual internal selama 5 menit. Oke. Setelah di kateter dibersihkan sampai ostium cervix, maka dilakukan kompresi di manual internal atau KBI. Ya. Bagaimana KBI? KBI adalah tangan kanan bidan masuk ke dalam vagina, ya, sampai di depannya porsio saja. Tangan kirinya ada di atas fundus, ya. Jadi ini kan misalkan vagina ya, masuk pelan-pelan, thread 2 dulu, masukkan jempolnya, masukkan bawahnya, masuk semua, thread ke dalam, ketemu sama porsio, ya. Tangannya mengepal, coba mengepalnya begini, jempolnya di dalam. Ya, oke, jempolnya di dalam ya. Porsio, kalau diingat-ingat dulu waktu pelajaran, ada yang menghadap ke depan, antofleksi, ada yang menghadap ke belakang, namanya masih ingat, retrofleksi. Jadi kita kalau mau KBI diingat-ingat, tek gini,
ketemu Porsio, coba Porsionya ini gerayai, dia menghadap kemana? Kalau dia menghadap ke bawah, maka tanganmu mengepal, tekan ke bawah. Kalau dia antofleksi, maka tekan ke atas. Bukan ditonyor gini. Bukan ditonyor begini, tapi ditekuk. Ditekuk. Ya. Selama ini KBI piye? Ditonyor kan? Iya. Iki dudu supel rek. Ya, ini dili. Iya, kalau Porsio itu sudah menutup bisa ditonyor. Lelek kalau dia dalam posisi perdarahan kan membuka, lo tanganmu kok blebos bro, menjero. Ya, itu jadi. Nah, jangan lupa kalau ibunya kesakitan bu KBI, ya. Padahal ini masih lembek, bisa jadi kamu kualik, dia retro bu antem, dia antem bu retro, ya. Atau bisa jadi ibunya kesakitan, lopo, urinnya masih lupa belum dikeluarkan, ya kesakitan nanti dia, ya. Tuh, jadi ini adalah KBI. Berapa lama? 5 menit. Coba. 5 menit. Ya. Kita lanjut. Uterus berkontraksi dengan baik, teruskan KBI hingga 2 menit, keluarkan tangan dari vagina, pantau galakkan dengan ketat. Ya, jadi kalau sudah Bu bidannya pinter, ini di KBI 5 menit, mau ke anto atau retro ya. 5 menit gini. Kalau berhasil, maka tangan kita pada waktu ini atonia seperti bertemu. Jadi tangan yang di luar, yang di atas fundus ini seperti bertemu begini. Tapi kalau dia sudah berhasil, 5 menit berhasil, maka ini akan terpisah sendiri. Karena kan ini makin bendol, ya kan, akan terpisah sendiri. Berarti dia berhasil. Kalau berhasil, ojo 2 menit metu rek, ditunggu 5 menit. Setelah berhasil ditambah berapa? 2 menit. Setelah 2 menit berhasil, keluarkan tangan pelan-pelan, pantau kala. Ya. Atau neutri apa? Oke, yang pertama dilakukan aja delok buku. Yang pertama dilakukan kalau terjadi atonia. Ya. Setelah itu sampai mana? Setelah itu apa? Berapa lama? 5 menit. Jika berhasil, tambah 2 menit. Lalu pantau keluarkan. Ya, baru. Oke, lanjut bacanya. Jika uterus tidak berkontraksi, anjurkan keluarga untuk membantu melakukan KBE atau minta petugas lain untuk memasang infus. Oke. Jadi kita KBI selama 5 menit. Kalau berhasil tambah 2 menit. Kalau nggak berhasil, maka kita kan mau melakukan tindakan selanjutnya. Kalau ini Bu Bidan nolong berdua, berarti kita lanjutkan aja KBI-nya. Asistennya yang melakukan tindakan selanjutnya. Kalau tindakan selanjutnya, saya ngomong bukan infus loh ya. Nah, KBI tindakan selanjutnya bukan infus soalnya. Nanti tunggu dulu ya. Nah, di KBI tetap ini asistennya yang ngerjakan. Tetapi kalau misalkan apa ini KBE asistennya ngurusi bayinya asfiksi, ya kan? Nah, ini gara-gara atut, ini gara-gara kecapean gitu ya. Bayinya asfiksi, apa patus macet gitu. Berarti kan kita harus mandiri ya. Mandiri berarti keluarga suruh melakukan KBE. Bagaimana KBE? Kalau tadi kan tangan bidan di dalam rongga vagina, yang satu di atas fundus. Kalau KBE adalah keluarga, kan dia di sebelah sini, kita di sebelah sini kan. Nah, suaminya atau keluarganya itu suruh mengepal tangan kirinya, suruh taruh di atasnya si pisis, yang tangan kanannya menekan di
Ya, kita kan posisi di sini, Rek. Iya. Ya kan? Kita ini masuk ke sini kan. Ini KBI. Sekarang kalau KBI kan si Pak ini kan di sini. Otomatis hadapnya ke sana kan? Yang dikepal kan yang tangan kiri kan? Jadi tangan kiri ini kepal di si bisis, tangan kanannya tidak harus tunduk. Nah, kita melakukan tindakan Oke. Kenapa? Yo metu rek, kita si rek masuk sampai double-double. Terus lanjut. KBI gagal baru KBI ini. Jika keluarga melakukan KBI keluarkan tangan dari Fadila. Ya, terus lanjut. Berikan ergometrik 0,2 mg IM, pastikan ibu tidak hipertensi. Nah, tidak infus kan ya? Belum infus loh ya. Apa? Metil ergometrin berapa? 0,2 gram. 0,2 miligram. Berarti berapa ampul? Satu. Tapi dilihat ampulnya. Nah, itu isinya 0,2 mg atau 1 mg, ya kan? Kalau 0,2 mg berarti satu ampul kita ambil disuntikan secara IM. Kalau syaratnya IM metil itu ibunya tidak hipertensi. Kalau ibunya hipertensi, maka diberikan mesoprostol. Bagus itu, ya. Kalau ibunya hipertensi, kasih mesoprostol 600 sampai 1000 mikrogram mcg. 600 sampai 1000 mikrogram mcg. Nah, satu mcg, satu tablet itu 200 mikrogram. Berarti kalau butuhnya 600 berapa tablet? 3. Apa yang dimasukkan tadi? Misoprostol. Misoprostol ini lek nang toko tukune tuku apa? Sitotek. Ya. Ingat rek, psikotek itu digawe atonia yo. Ojo mikir sing lanang. Guyu kabeh iki aku curi. Ayo, ya. Ya, apa? Loh, Perfagina sayang. Kok Perfagina sih? Loh, perektal. Oh ya. Nah, Invitek, psikotek itu tidak diminum, disonokkan. Jangan sampai ada minum psikotek. Psikotek itu disonokkan. Di mana? Rektal di anu. Lah ning vagina yo metu rek wong jenenge iki wong perdarahan kok dikeki ngene yo blojor-blojor ono. Ya kan? Yo keluar lah. Kalau diminum keluar ya. Loh, kok diminum? Kalau diminum Yo. Lah diminum ya masuk perut ora masuk situ. ada yang diminum, Bu. Lho lah ya iki kan makane tak jelas lho, gak ono psikotek iki diminum. Apa kita diminum? Lho yo mbok. Ya. Kalau ergometri tablet ada diminum. Iya. Nah, kalau psikotek di sini disonokkan. Ya kan? Rektum. Minum itu adalah maintenance. Setelah diminum 3-6 jam baru meresap. Dalak karena perdarahannya saya kira masuknya diminum terus berlakunya 3 jam mana ya para calon mayat. Biasanya. Ya. Itu ya. Lama penyerapan. Dimasukkan langsung 3 tablet direk. Kalau mboknya lemu, ibunya lemu itu dikasih 5 tablet. Aduh. Ya. Kayak pil KB gitu. Oke. Diulang dari awal. Atonia uteri apa, Mbak? Atonia uteri apa? Oke, setelah 15 detik tidak. Oke. Lia, apa yang dilakukan pertama? Kalau terjadi atonia? Cek kandung Dolak lali. Cek kandung kemih. Kok dicek? Kosongkan kandung kemih. Lalu apa Lia? Bersihkan perdana. Bersihkan Bersihkan jalan lahir sampai siu. Setelah itu apa Mbak?
berhasil, Membadomi. kalau tidak berhasil, Lakukan KBE. KB oleh keluarga. Bidannya ngapain? Melakukan tindakan selanjutnya. Apa itu? Memberikan ergometrin 0,2 atau misoprostol. Ya, C. Memberikan metil ergometrin 0,2 mg secara IM. Metil ergometrin 0,2 mg secara IM. Kalau ibunya hipertensi, Misoprostol 600 sampai dengan 1000 mcg. ya. Oke. Berapa? 600 Sampai dengan 1000 mcg. mikrogramnya. Nah, jangan bilang miligram, berarti 30 tablet. Lanjut. Pasang infus menggunakan jarum 16 atau 18 berikan 500 sampai 1000 cc RL pada 1 alur dan 20 unit oksitosin dengan tetes 25 sampai 30 dari alur IV yang lain. Oke. Halo, ini butuh konsentrasi ya. Nah, ini kan mau sudah waktunya nginfus kan? Iya. Sudah diinjeksi lalu atau sudah dimasukkan misoprostol, maka mau nginfus. Kalau terjadi atonia, infusnya 2. Bu, takut Bu mau nginfus 2. Ini kan mau dirujuk nanti sama dokter Parno digegeri. Enggak lah, lek kamu sesuai dengan protap ya gak digegeri. Sing salah iku gorong pates mbok infus. Itu salah. Kalau atonia utari diinfus, ya enggak masalah. Infus 2 ya enggak masalah karena memang protapnya. Ya. Infusnya, halo, infusnya 1 diinfus grojok. Ya, diinfus grojok. Cairannya harus pakai RL atau asering atau NaCl. Kalau di PMB jangan pakai D5 atau glukose. Semakin nyinyi nanti ya. Jadi yang bagus adalah NaCl kalau nggak punya NaCl, RL kalau nggak ada RL asering. Ya. Ini asering dipasang, grojok kan? Ya. Dipasang lagi, 1 lagi. Jadi ada 2 line, ya. Yang 1 lagi ini 1 botol 1 flash itu dikasih oksitosin 20 unit. 2 ampul 20 unit. 1 unit kan 1 ampul 10 unit intraunit kan. Nah, dibutuhkan 20 intraunit. Maka 2 ampul. Setelah dimasukkan trot-trot, enggak usah wocok-wocok enggak usah. Ya, gitu kan kamu mau masukkan gini otomatis kan nyemprot seret gitu kan. Waduh, orang-orang ini sampai ono botol nanti anunya tekanan di apa? Anunya meningkat itu. Nah, sudah biarkan. Yang di drip ini, di drip dengan oksitosin 20 unit ini di maintenance 25 sampai 30 ppm tetes per menit. Jadi 25 sampai 30 ppm. Paham? Yang satu Grojok. yang satunya Oksitosi 2 ampul. 25 sampai 30 ppm. Lanjut bacanya. Ulangi KBI atau kompresi aorta atau tampon kondom kateter. Oke, ini info sudah terpasang nih. Berarti bu bidannya sudah selesai. Maka melakukan KBI lagi, ya, KBI lagi. Nah, terus selanjutnya Mbak. Jika dulu berhasil dulu. Jika uterus berkontraksi Berhasil. atau ibu dengan seksama selama kala 4 persalinan. Ya, kalau berhasil berarti 5 menit di KBI berhasil, nggak ada perdarahan, maka dilakukan pantau kala. Jika tidak berhasil, Jika tidak berkontraksi, perdarahan belum berhenti, segera rujuk ke RS rujukan. ya segera rujuk. Terus sebelahnya baca. Dampingi ibu ke tempat rujukan. Terus Lanjutkan infus RL 750 sampai 1500 cc dan
20 unit oksitosin dengan tetesan 30 ppm, kemudian restorasi cairan dengan kristaloid atau koloid 3 kali jumlah darah keluar atau total loss dalam 2 jam pertama hingga tiba di RS rujukan. Ya, oke. Jadi itu begini. Kan tadi sudah diinfus grojok ya? Ya. Nah, ini infus grojok ternyata nggak berhasil. KBI-nya nggak berhasil, tetap perdarahan, kan ibunya dirujuk. Infus pertama habis yang grojok diganti flash kedua tetap grojok. Flash ketiga tetap grojok. Flash keempat maintenance. Jadi flash keempat ini harus sudah sampai ke tempat rujukan. Kalau rumahmu iki bungatan ojo ngerujuk nang Surabaya ya mau. Jadi rujuklah ya di Besuki ya di situ Bondo. Otomatis itu tidak sampai 4 flash sudah selesai. Sudah tidak sampai 4 flash sudah nyampe. Jadi kalau yang grojok pertama, grojok kedua, grojok ketiga, yang keempat maintenance 25 sampai 30 ppm. Lalu yang drip bagaimana, Bu? Yang drip kan tadi 25 sampai 30 ppm. Ya. Oh ya, yang drip 25 sampai 30 ppm. Ya kan? Nah, ini nggak dirujuk ke rumah sakit karena wis rada enakan, dirujuknya ke puskesmas Ponet. Ya kan? Maka jenengan tetap ketemu sama jenengan toh? Yang drip 25 sampai 30 ppm ini diganti drip kedua. Tetap drip kedua. Kalau drip kedua habis, ini sudah berhenti. Ya? Tidak usah diganti berarti deh. Nah, sudah ini berhenti dah. Berarti yang konsentrasinya kedua berarti 20 unit juga ya? Iya, sama. Ya? Paham? Ada yang ditanyakan? Sudah, tidak ada yang ditanyakan? Widi? Loh, KBE udah ini kan keluarga KBE. Kita kan Pak injeksi, pasang infus. Infusnya sudah terpasang, maka kita gantikan KBE dengan KBI. Jadi keluarga kita sudah pasang infus selesai, KBI lagi kita. Ya, kan sudah masuk ke langkah nomor 9. Selama rujukan kita KBI. Kalau kita merujuk, printer pertanyaan. Kalau masih perdarahan, sudah infus terpasang, ya tetap KBI. Kalau tidak bisa KBI, kita capek KBI. Kalau KBI keluarganya nggak ada, kondom Kateter. kondom kateter bagaimana bilang? Aku tak kayak tutorialnya yang YouTube. Saya kan musim milenial. Dan YouTube itu lebih jelas. Kapan? Ya, tidak. Kalau sudah bukunya ditutup, jangan ada yang terbuka. Karena nolong anatomi yang muter itu tidak butuh buku, tetapi membutuhkan otak. Ya ditutup. Kira hilang bukunya ditutup. Wes tak. Pulang dari sini ya.